Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali bertemu dalam proses pembelajaran pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, pada pertemuan hari ini kita kembali akan melanjutkan materi pada kompetensi dasar 3.26, yaitu mengevaluasi peranan pers di Indonesia. Nah, adapun indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama mendeskripsikan pengertian fungsi pers dalam masyarakat demokratis. Yang kedua, mendeskripsikan perkembangan pers di Indonesia. Yang ketiga, menguraikan peranan pers dalam masyarakat demokratis. Nah, untuk pertemuan pertama, tentu kita harus memahami dulu apa itu pengertian daripada pers. Pers di sini, menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, baik dalam bentuk tulisan, suara, dan gambar, serta data dan grafik, maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak dan media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia. Selanjutnya, adapun fungsi pers, yang pertama adalah sebagai media informasi, yang kedua sebagai fungsi pendidikan, yang ketiga sebagai fungsi menghibur, yang keempat sebagai fungsi kontrol sosial, dan yang kelima sebagai lembaga ekonomi. Nah, selanjutnya perkembangan pers di Indonesia. Nah, perkembangan pers di masa penjajahan Belanda. Nah, pada masa penjajahan Belanda, Belanda membentuk undang-undang yang membatasi penyiaran pers yang selalu menantang penjajah Belanda, antara lain Persbreder Ordonnantie dan Handschrift-Akten. Kemudian di masa penjajahan Jepang, di mana pada masa penjajahan Jepang, pers di Indonesia cenderung pro-Jepang dan menjadi alat pemerintah Jepang. Kemudian pada masa awal kemerdekaan, di masa awal kemerdekaan, pers menyuarakan kepentingan Indonesia dan memberi semangat perjuangan serta patriotisme. Selanjutnya, pada masa demokrasi liberal. Di masa demokrasi liberal, pers makin berkembang meski sebagai surat kabar, lebih cenderung pada kepentingan partai politik tertentu. Selanjutnya, di masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, pers mulai dikontrol dengan adanya peraturan penguasa perang tertinggi nomor 10 garing tahun 1960 dan Penpres nomor 6 tahun 1963. Nah, selanjutnya di masa Orde Baru. Di masa Orde Baru, pers makin berkembang dengan adanya TV swasta, walaupun kontrol terhadap pers juga sangat ketat dengan adanya SIUPP atau Surat Izin Usaha Penerbitan. Nah, yang terakhir pada masa reformasi. Nah, pada masa reformasi, pers semakin berkembang karena pers tidak lagi memiliki SIUPP atau Surat Izin Usaha Penerbitan, baik cetak dan elektronik, utamanya pers yang berbasis online. Selanjutnya, adapun landasan hukum pers di Indonesia. Yang pertama ada pada pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, TAP MPR nomor 17 garing MPR tahun 1998. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 39 tahun 2000 pasal 14 ayat 1 dan 2. Kemudian yang keempat,
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Nah, selanjutnya kita memasuki peranan pers. Nah, adapun peranan pers di Indonesia, yang pertama, memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. Yang kedua, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, hak asasi manusia, serta menghormati kebinekaan. Yang ketiga, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Yang keempat, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Yang kelima, memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Nah, itulah materi singkat yang Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan atas segala kekurangannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.